Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Rapiani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini, yang pertama untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah psikologi dengan dosen pengampu Ibu Rasmita Dila. Analisis yang saya dapatkan yaitu realitanya, semua anak pasti memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula dengan masalah atau kesulitan dalam proses belajar maupun hasil dari belajar. Semua itu dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami masalah dalam belajarnya. Hasil observasi yang saya temukan, saya dapat menguraikan beberapa masalah dan dapat saya analisis dengan menggunakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siswa dalam proses belajar, sehingga dapat menurunkan prestasi belajar di sekolah, yaitu yang pertama ada faktor internal siswa yang meliputi aspek fisiologis. Narasumber yang bernama Aulia mempunyai masalah yang biasanya terjadi pada anak-anak lainnya, yaitu suka tertidur di kelas ketika pelajaran berlangsung. Ini terjadi karena Aulia kurang waktu tidur di malam hari. Ketahuilah, Aulia suka melakukan hobinya, yaitu bermain futsal bersama teman-temannya dari sore atau kadang-kadang sampai larut malam. Hal inilah yang membuat Aulia tidak bersemangat dan mengabaikan pelajaran yang diterangkan oleh gurunya. Selanjutnya ada aspek fisiologis, yaitu motivasi. Selain tertidur di kelas, Aulia ketika tidak mood untuk belajar, maka Aulia akan bermalas-malasan dalam belajar di sekolah, seperti tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, tidak memperhatikan gurunya, malu bertanya kepada gurunya, dan malas untuk menulis walaupun Aulia hanya membawa 1 atau 2 buku saja beserta alat tulisnya. Aulia akan menyibukkan dirinya sendiri dengan bercanda, dengan mengobrol, bermain handphone, mengganggu temannya, dan mendengarkan musik, dan bahkan sampai dengan keluar kelas dan jajan di kantin. Jika dia sudah tidak suka dengan pelajaran itu, dalam hal ini, motivasi sangat berperan penting dalam kegiatan belajar siswa. Menurut Girtles dan kawan-kawan mengemukakan bahwa motivasi merupakan suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu. Konteks motivasi yang sesuai di sini adalah motivasi berprestasi. Dengan demikian, motivasi berprestasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis atau kebutuhan untuk berprestasi yang terdapat dalam diri siswa yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu. Selain motivasi, ada juga minat. Minat seseorang siswa di setiap mata pelajaran pun berbeda-beda. Sama halnya dengan Aulia. Di sini, Aulia sangat menyukai mata pelajaran kimia daripada mata pelajaran matematika. Aulia menilai bahwa mata pelajaran matematika sangatlah menyulitkan sehingga dia merasa pusing dengan banyaknya rumus dalam mata pelajaran matematika dan berupa hitung-hitungan. Namun, Aulia lebih menyukai mata pelajaran kimia karena menurutnya pelajaran kimia itu sedikit rumus dan dapat berimajinasi dengan membuat suatu kalimat yang mana dapat langsung mengingat materi tersebut. Minat adalah rasa yang lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang menyuruh. Jadi, untuk minat Aulia ini lebih dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa Aulia lebih menyukai mata pelajaran kimia daripada matematika. Namun, peran guru dan orang tua pun sangat penting dalam hal ini. Selain minat dalam mempelajari pelajaran kimia dikembangkan, matematikanya pun perlu banyak berlatih agar Aulia tidak menilai sulit terhadap matematika dan prestasi belajarnya Aulia tidak menurun. Kedua, ada faktor eksternal siswa, ada lingkungan sosial. Yang pertama ada sekolah. Aulia bermasalah dalam mata pelajaran matematika karena cara gurunya mengajar yang tidak Aulia senangi. Akibatnya, Aulia tidak menyukai mata pelajaran matematika.
Faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor yang paling penting pula. Bagaimana kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru, dan bagaimana cara guru itu mengajarkan pengetahuan itu kepada anak-anak didiknya, turut menentukan bagaimana hasil belajar yang dapat dicapai anak. Peran guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik dan rajin, khususnya dalam hal belajar, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa di sekolah. Selain sekolah, yang kedua ada teman. Selain hobi bermain futsal bersama teman, seharusnya Aulia mempunyai teman belajar, karena teman belajar juga berpengaruh terhadap proses belajar. Dari teman belajar itu akan ada kegiatan seperti berdiskusi, saling bertukar pikiran, memecahkan masalah-masalah, atau dapat meminjam alat-alat belajar tertentu yang belum dimilikinya sementara. Dari teman belajar ini ada banyak manfaatnya. Selain banyak teman dalam belajar, belajar tidak merasa bosan dan dapat mempererat tali persahabatan. Yang ketiga ada keluarga. Banyak yang mempengaruhi kegiatan belajar, yaitu orang tua dan keluarganya. Aulia di sini sebagai anak pertama dan memiliki 2 adik. Orang tuanya hanya mengandalkan pendapat dari ayahnya yang hanya memiliki warung sembako di pasar. Dan kadang Aulia diminta untuk membantu ayahnya untuk menjaga warung di pasar. Waktu belajarnya pun semakin sedikit karena Aulia harus menggantikan ayahnya. Belum lagi Aulia mengerjakan tugas rumah lainnya. Aulia juga sebagai kakak dari kedua adik-adiknya, Aulia harus bisa membagi waktunya belajar dengan bermain bersama kedua adiknya. Ketika Aulia sedang belajar di malam hari, adiknya meminta untuk menemani adiknya bermain dan akhirnya Aulia meninggalkan belajarnya untuk adiknya sendiri. Nah, yang kedua ada lingkungan non-sosial. Ketika Aulia di sekolah sedang belajar, kadang Aulia berpindah-pindah tempat duduk. Cuaca pada siang hari yang membuat belajar menjadi kurang kondusif. Faktor-faktor ini dapat juga menentukan tingkat keberhasilan siswa. Alat belajar juga sebagai salah satu penunjang dalam menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar, seperti buku paket, LKS, buku tulis, alat-alat tulis lainnya. Fasilitas penunjang dalam belajar seperti laboratorium, perpustakaan, dan lainnya. Karena tanpa itu, semua akan menghambat proses belajar di sekolah. Kesimpulannya yaitu telah dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses dari perkembangan hidup manusia dan melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu, sehingga dapat mengarah ke arah tingkah laku yang lebih baik. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan anak memiliki masalah atau kesulitan dalam mencapai prestasi belajar, serta tingkah lakunya, seperti faktor internal dan eksternal siswa. Untuk itu, peran orang tua dan guru sangatlah penting dan berpengaruh dalam proses dan hasil belajar siswa. Pendidikan adalah investasi yang menjanjikan bagi keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Karena dengan pendidikan kita mampu menguasai dunia dan dengan pendidikan pula kesejahteraan akan menghampiri kita. Karena kita telah melaksanakan tugas dan kewajiban kita hidup di dunia ini, yaitu dengan mengamalkan ayat Al-Quran. Sekian dari penjelasan yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.